Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Indah Hayunisa, mediator yang ditunjuk hakim untuk membantu penyelesaian sengketa di antara kalian. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Ibu Aziza selaku penggugat, dan yang di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Hilda selaku perwakilan Adiasta Live sebagai tergugat. Benar begitu? Ya, benar. Benar, Ibu. Oke, pertama-tama saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada Ibu Aziza dan Ibu Hilda bahwasanya mediasi yang akan kalian tempuh ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang akan dibantu oleh mediator agar perkara dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun prinsip-prinsip mediasi ini, yang pertama adalah imparsialitas, yaitu saya sebagai mediator akan bersikap netral demi membantu tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa ini. Lalu, yang kedua adalah tidak punya hak memutus, jadi semua keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus, yaitu apabila dibutuhkan saya dapat melakukan perundingan terpisah dengan para pihak. Oke, apakah sampai di sini kalian telah memahami penjelasan saya? Siap paham, Ibu moderator. Saya juga paham. Baiklah, kalau begitu sekarang saya akan membacakan peraturan dalam mediasi ini, yaitu pertama, handphone kalian harus dalam keadaan non-aktif dan diatur ke mode diam. Tidak ada yang boleh memainkannya selama proses mediasi. Lalu kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian ya. Tidak boleh saling memotong pembicaraan, tidak boleh ada yang merokok, dan tidak boleh merekam isi pembicaraan ini karena seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa prinsip mediasi ini adalah rahasia. Oke, para kalian sudah paham? Sudah paham. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari saudara penggugat, Ibu Aziza, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu mediator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskannya. Jadi begini, Bu, saya adalah salah satu nasabah asuransi jiwa daripada Adiasta Life. Nah, saya mengetahui asuransi tersebut dari salah satu sales yang pada saat itu menawarkan kepada saya dalam sebuah festival kesehatan. Karena produk knowledge yang dijelaskan oleh sales tersebut bagus, maka akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar asuransi tersebut. Kemudian saya membuka 3 polis dengan masing-masing tertanggung adalah saya sendiri, suami saya, dan anak saya. Berdasarkan penjelasan sales itu, asuransi ini memiliki nilai saving. Nah, jadi apabila tiba-tiba kita tidak sanggup bayar dan berhenti di tengah jalan nantinya, uang itu bisa diambil, tidak hangus begitu saja gitu, Bu. Sama saja seperti kita menabung pada umumnya gitu. Menabung pada umumnya. Nah, itulah yang membuat saya tertarik daftar asuransi ini gitu, Bu. Tapi kenyataannya begitu saya tutup polis atas nama anak saya karena sudah tidak sanggup bayar lagi, uang yang saya dapatkan itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya saya dapatkan. Per bulan itu kan biaya asuransinya itu sebesar 300.000 nih ya, Bu. Dan saya sudah ikut asuransi tersebut selama 2 tahun. Berarti harusnya saya dapat itu uang senilai 6.696.000 setelah dipotong biaya asuransi dan biaya admin yang telah dijelaskan oleh sales sebelumnya. Tapi kenyataannya yang saya dapat cuma sekitar 3.312.000. Itu kan namanya uang prestasi. Berarti Bu Aziza ini menganggap bahwa Adiasta Life telah melakukan uang prestasi karena jumlah uang asuransi yang Ibu dapat itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan Adiasta Life ya. Benar begitu, Bu? Iya, benar sekali. Oke, baiklah, kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Hilda dipersilakan untuk memberikan keterangannya. Ya, baik. Begini, Bu, Adiasta Life itu sama sekali tidak melakukan one prestasi karena pada dasarnya semua aktivitas perjanjian di Adiasta Life ini sudah sesuai dengan perjanjian hitam di atas putih. Termasuk dalam hal Ibu Aziza dalam pengembalian dana nasabah yang tutup polis. Sesuai
sesuai perjanjian bagaimana? Jelas-jelas uang yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang perjanjian awal. Itu gimana sih Ibu? Salah satu aturan dalam mediasi ini adalah tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain. Tolong jangan lupakan itu ya Ibu Aziza. Tolong kembali tenang dan biarkan Ibu Hilda berbicara. Maaf sebelumnya, saya lepas kendali barusan. Saya sungguh pusing Bu, karena masa pandemi ini membawa petaka krisis keuangan bagi keluarga saya. Jadi saya mohon maaf. Baik. Berarti sekarang silakan Ibu Hilda dijelaskan kembali. Ya baik, terima kasih. Biar saya ulang sekali ya. Adiasta Life itu sama sekali tidak melakukan yang namanya pohon prestasi seperti Ibu Aziza bilang sebelumnya. Bahwasanya kami menjalankan seluruhnya menggunakan perjanjian hitam di atas putih, termasuk dalam hal pengembalian dana nasabah untuk menutup polis. Nah, dalam pengembalian dana Ibu Aziza pun seperti itu. Jumlah dana tersebut bisa tidak sesuai dengan hasil perhitungan Ibu Aziza dikarenakan dipotong akuisisi, biaya asuransi, dan juga biaya admin. Akuisisi apa? Kok saya baru dengar? Ibu Aziza, belum lupa kan peraturannya apa? Iya, maaf Ibu mediator. Silakan dijelaskan kembali. Ibu Aziza, mohon maaf sebelumnya, kan baru bergabung dengan asuransi kami selama 2 tahun. Jadi di samping terkena biaya asuransi dan biaya admin, Ibu Aziza juga terkena biaya akuisisi, di mana biaya akuisisi di tahun pertama ialah 80% dari saving, dan di tahun kedua ialah 20% dari nilai saving. Sementara biaya asuransi untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu 16.000 per bulan dan biaya adminnya 5.000 per bulan. Jadi uang yang bisa Ibu Aziza tarik memang hanya berjumlah Rp3.312.000. Oh, berarti perhitungan pengembalian dana itu sebenarnya sudah sesuai dengan perjanjian ya, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Tapi kalau melihat dari reaksinya Ibu Aziza nih, dia kelihatannya sangat terkejut ya mendengar frasa biaya akuisisi. Sepertinya Ibu Aziza belum tahu apakah itu benar. Iya Bu, jadi saya sama sekali tidak tahu perihal adanya biaya akuisisi tersebut. Sebab sales yang menawarkan saya itu tidak sama sekali membahas tentang biaya akuisisi ini. Dia itu hanya memberitahu saya biaya asuransi dan biaya admin yang terdapat di dalam asuransi ini Bu. Perjanjian kita kan berbasis digital, Bu. Isi perjanjian dengan Ibu dan dengan nasabah yang lainnya sama saja. Oleh karena itu, perjanjian digital kami disusun untuk mencegah timbulnya masalah seperti ini lagi secara teliti. Jadi tentu saja perjanjian antara Adiasta Life dan juga Ibu sudah mencantumkan perihal biaya terkait biaya akuisisi. Jika tidak percaya, saya dapat menunjukkan data-datanya. Rupanya memang benar. Silakan ya Ibu Aziza diperiksa juga. Aduh, tentu saja saya tidak sadar. Ini perjanjian begitu banyak dan ini terselip di tengah-tengah. Nasabah mana pula yang mau membaca seluruh perjanjian ini? Ya, intinya kan kami dari pihak Adiasta Life itu sudah mencantumkan perihal terkait biaya akuisisi tersebut dalam perjanjian. Itu sudah jelas kesalahan Anda sendiri, Bu Aziza, karena tidak membaca dengan teliti. Sama sekali bukan kesalahan dari pihak kami. Tidak bisa begitu dong. Kalian memang telah mencantumkannya dalam perjanjian itu, tapi sales kalian tidak menyampaikannya. Dia cuma menyampaikan yang manis-manisnya pada saya, bilang ini seperti tabungan biasa. Tapi kenyataannya beda jauh. Padahal saya percaya saja dan dari penjelasan sales kalian. Makanya tidak membaca semua perjanjian poin per poin dari perjanjian tersebut. Tapi ternyata malah seperti ini. Lalu sekarang malah mau kabur dari tanggung jawab. Jahat sekali kalian pada orang yang sedang mendapatkan kesusahan seperti saya. Apa tidak takut karmanya? Bu Aziza, harap kendalikan emosi Anda ya. Saya paham, dalam kondisi sulit seperti ini, wajar kalau Anda merasa sangat kecewa atas kejadian tersebut. Tapi diskusi ini tidak akan menemukan titik terang jika Anda
dikuasai oleh emosi seperti ini? Saya kecewa berat loh, Bu. Maksud hati masuk asuransi untuk mempermudah hidup. Tapi yang terjadi sungguh berbanding terbalik dengan ekspektasi. Bukan berbanding terbalik dengan ekspektasi. Tapi ini tidak sesuai dengan fakta yang dibicarakan oleh sales Adiasta Life. Bukankah ini namanya tipu daya, Bu? Tolong bersabar ya Ibu Aziza. Coba sekarang kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu Hilda. Apakah benar Bu, fakta yang tadi disampaikan oleh Ibu Aziza bahwasanya sales dari Adiasta Life itu hanya menjelaskan setengah-setengah gitu dari keseluruhan tentang asuransi tersebut, dan itu pun yang manis-manisnya saja untuk menggait nasabah? Apakah benar seperti itu? Jadi begini Bu, mungkin Ibu Aziza belum tahu, sebelumnya kita untuk menerjunkan para sales ke lapangan itu sebelumnya setelah ada suatu pelatihan, dan pelatihan itu Adiasta Life memberikan mereka dalam ditekankan sekali untuk asas kejujuran, berkali-kali ditekankan agar tidak mencari nasabah dengan menceritakan hal-hal yang manisnya saja. Karena Adiasta Life punya visi menyejahterakan umat, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, apabila ada sales yang bertindak seperti Ibu Aziza bilang sebelumnya, itu di luar tanggung jawab kami. Apalagi sales tersebut tugasnya hanya menawarkan, tidak ada kaitannya dengan surat perjanjian. Jelas-jelas sudah dibeberkan apa yang tidak dibeberkan oleh sales, tapi Ibu Aziza malah tidak membacanya. Kalau begitu kan sudah jelas di sini pihak Adiasta Life, pihak kami tidak dapat bertanggung jawab karena itu benar-benar kesalahan pribadi dari Ibu Aziza. Oke, sampai di sini bisa saya simpulkan ya bahwa inti dari permasalahan ini adalah kesalahpahaman. Ibu Aziza terlalu percaya kepada sales yang menjelaskan kepada ibu tentang asuransi tersebut sehingga tidak cross check lagi kebenarannya, dan Ibu Aziza juga kurang teliti dalam membaca poin-poin dalam perjanjian. Sementara Adiasta Life memang sudah benar dalam perjanjian itu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya tercantum rapi. Tetapi pada praktiknya Adiasta Life kurang memerhatikan salesnya, kurang memerhatikan kinerja salesnya, sehingga tidak tahu bahwa ada sales yang bisa dibilang kurang cantik ya mainnya, karena ya hanya menjelaskan yang manis-manisnya saja sesuai kata Ibu Aziza. Nasihat saya ke depannya, Ibu Aziza harus lebih berhati-hati lagi ketika hendak mengikatkan diri dalam perjanjian, dan Adiasta Life harap lebih aware lagi terhadap kinerja dari sales-salesnya. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu. Kedepannya kami akan lebih memerhatikan kinerja sales kami agar tidak terjadi seperti ini lagi, dan kami akan memberikan sanksi yang tegas kepada sales yang lalai tersebut. Apa gunanya memberikan sanksi pada sales yang lalai itu? Itu sama sekali tidak menggantikan kerugian yang telah saya alami, Bu. Kalau begitu Ibu Aziza ingin solusi seperti apa nih kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin Adiasta Life itu mengembalikan seluruh nilai saving asuransi anak saya senilai Rp6.696.000. Bagaimana Ibu Hilda? Apa Ibu menyetujui gagasan tersebut? Setelah saya pikir-pikir kembali, dikarenakan supaya permasalahan kita tidak berbelit-belit, kami akan mengabulkan permohonan dari Ibu Aziza bahwasanya pihak Adiasta Life akan memberikan dan menyetujui apa yang menjadi tuntutan dari Ibu Aziza. Baguslah, emang ini harusnya kalian lakukan dari awal. Berarti kalian sudah sepakat ya untuk berdamai dengan cara ini? Ya, Bu. Ya, Baiklah, kalau begitu agenda mediasi selanjutnya adalah penandatanganan akta perdamaian. Kapan dan di mana nih kalian bisa menghadiri agenda mediasi selanjutnya? kalau saya ada waktu kosong hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 bisa pukul 8 pagi. Tempatnya bisa di sini kembali. Saya setuju saja, Bu, soal tempat. Soal waktu pun ya yang penting saya setuju soal tempat dan waktu. Yang penting cepat diproses dan cepat dikembalikan uang saya. Sudah.
Baik, baik. Kalau begitu sampai bertemu lagi ya di sini minggu depan. Semoga Ibu Aziza dan Ibu Hilda sehat selalu dan semoga kalian bisa mengamalkan nasihat saya sehingga masalah seperti ini tidak akan terulang lagi. Sebelumnya silakan kalian bersalaman terlebih dahulu sebagai tanda perdamaian. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu.